Selamat datang di Webs Daily, tempat di mana dunia anime menjadi hidup. Jika kamu seorang otaku sejati atau baru saja mulai menjelajahi dunia anime, kamu berada di tempat yang tepat. 3 anime bergenre komedi dan slice of life ini wajib kalian tonton untuk mengembalikan mood kalian yang sedang butuh hiburan. Berikut adalah anime-anime yang bukan hanya bisa mengocok perut tapi juga bisa memberikan kalian pelajaran tentang kehidupan. Yang pertama ada anime Barakamon, bercerita tentang seorang seniman kehilangan arah. Sebuah pulau kecil dan anak-anak nyentrik menjadi jawabannya. Seishu Handa adalah kaligrafer muda berbakat, perfeksionis, serius, dan sangat bangga pada karyanya. Tapi satu insiden mengubah segalanya. Ketika seorang kurator seni mengkritik karyanya sebagai tidak orisinal, Handa kehilangan kendali dan memukulnya. Sebagai hukuman, sekaligus refleksi diri, dia dikirim ke sebuah pulau terpencil di pedesaan Jepang. Awalnya, Handa mengira ini akan menjadi waktu menyendiri yang tenang untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai seniman. Tapi kenyataan jauh dari ekspektasi. Pulau itu dipenuhi karakter eksentrik, anak-anak super aktif, tetangga yang terlalu ramah, hingga orang-orang yang selalu masuk rumahnya tanpa izin. Salah satu yang paling mencolok adalah Naru, gadis kecil energik yang spontan dan terus mengusik hidup Handa dengan cara yang unik. Lama-kelamaan, interaksi dengan para penduduk desa mulai mengubah pandangan Handa. Dari seorang yang kaku dan mudah marah, ia perlahan belajar tertawa, berinteraksi, dan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dan dari situlah, kaligrafi Handa pun mulai berubah, lebih jujur, lebih hidup, dan akhirnya, lebih dirinya sendiri. Barakamon adalah anime komedi dan slice of life yang menenangkan dan penuh makna. Lucu dan ringan tapi menyentuh. Yang kedua, ada anime Sakamoto Days, bercerita tentang pembunuh paling ditakuti memilih hidup damai. Tapi masa lalu tak tinggal diam. Taro Sakamoto adalah legenda di dunia bawah tanah, pembunuh bayaran paling ditakuti, cepat, mematikan, dan tak pernah gagal dalam misinya. Tapi semua itu berubah ketika dia jatuh cinta. Demi wanita yang dicintainya, Sakamoto meninggalkan dunia hitam, menikah, punya anak, dan membuka toko kelontong kecil di pinggiran kota. Sekilas, hidup Sakamoto kini terlihat biasa. Ia jadi gemuk, suka makanan ringan, dan terlihat seperti pria rumahan pada umumnya. Tapi jangan tertipu, di balik penampilannya yang santai, kemampuan bela dirinya masih sangat tinggi. Masalahnya, dunia gelap yang pernah ia tinggalkan tidak begitu saja melepaskannya. Organisasi pembunuh bayaran dan musuh-musuh lama mulai mengincarnya. Mereka menganggap Sakamoto sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Tapi yang mereka lupa, Sakamoto boleh saja pensiun, tapi dia tidak pernah lupa cara bertarung. Bersama Shin, mantan pembunuh muda yang bisa membaca pikiran, dan beberapa sekutu unik lainnya, Sakamoto kembali beraksi. Bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi keluarga, teman, dan hidup damainya. Anime ini penuh dengan aksi cepat dan kreatif. Komedi absurd yang segar. Karakter-karakter eksentrik tapi lovable. Dan momen-momen emosional yang menghangatkan hati. Sakamoto Days bukan cuma tentang pertarungan, tapi juga tentang seseorang yang berusaha memperbaiki hidup, menjaga kedamaian, dan tetap jadi ayah terbaik, meskipun dunia ingin dia kembali jadi monster. Yang ketiga ada anime Kishuku Gakkou no Juliet, bercerita tentang cinta terlarang di balik seragam sekolah, dan dendam dua bangsa. Di Akademi Dahlia, sebuah sekolah elit tempat siswa dari dua negara yang saling bermusuhan, bangsa Towa dan bangsa Barat, belajar bersama. Permusuhan bukan sekadar sejarah, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para siswa terbagi dalam 2 asrama, Black Dogs dan White Chats, yang tak pernah akur sejak awal. Tapi di tengah kebencian itu, tumbuhlah cinta. Romeo Inuzuka, pemimpin tahun pertama dari Black Dogs, diam-diam mencintai Juliet Persia, pemimpin White Chats yang elegan dan kuat. Cinta ini bukan hanya terlarang, tapi itu bisa menghancurkan reputasi, memicu kekacauan, bahkan memecah belah sekolah. Tapi Romeo tak peduli. Ia memilih menyatakan cinta dan Juliet menerimanya. Tapi tentu saja, segalanya tidak mudah. Hubungan mereka harus dirahasiakan. Mereka harus berpura-pura saling membenci di depan publik, sambil menyelinap untuk bisa sekadar berbicara atau saling mendukung. Ditambah tekanan dari teman satu asrama, keluarga yang tidak menyetujui, dan dunia yang terus menuntut mereka untuk memilih sisi. Namun, cinta mereka tumbuh bukan karena persamaan, tetapi karena keberanian untuk menantang sistem. Anime ini cocok untuk kalian yang sedang menjalin kasih diam-diam seperti mereka.